Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala amrihi wassalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita semua masih dapat berkumpul dan bermujaah sekaligus bersilaturahim online dalam rangka halal bihalal DPC PKS Cengkareng bersama dengan para anggota serta simpatisan korwe, korte dan juga peserta TOP terakhir, dan alhamdulillah kita sudah melihat juga Ustadz Suki LC Ustadz siap. Alhamdulillah sudah bergabung bersama kita. Semoga beliau masih diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, Amin. selalu bisa membimbing kita semua yang berada di wilayah Cengkareng khususnya, dan ya buat di kader-kader sekalian dan juga para simpatisan PKS. Salawat dan salam tak lupa juga marilah kita sama-sama sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua yang hadir ataupun ada ya di depan laptop ataupun handphone teman-teman semua selalu diberikan syafaat di yaumil akhir nanti, dan mudah-mudahan kita semua dikumpulkan kembali di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mungkin saya akan coba menyapa Ustazah Lili, apakah sudah bergabung? Ustazah Lili, apakah sudah bisa? Ya, alhamdulillah sehat-sehat. Ya, alhamdulillah bisa bergabung ya. Ustazah Lili sudah membersamai kita semua. Ya, alhamdulillah beliau anggota legislatif dari 9, salah satunya Kecamatan Cengkareng. Mudah-mudahan Ustazah Lili memberikan kesehatan, diberikan keberkahan, dan mudah-mudahan bisa memberikan kebermanfaatan buat kader dan simpatisan, dan insya Allah selalu menjaga agar beliau tetap amanah dengan jabatannya sekarang ini sampai amin doanya, amin. Jabatannya. Amin. Jazakallah, jazakallah semua doanya. Alhamdulillah, berarti sudah semua hadir, ada Ustadz Suki dan juga Ustazah Lili. Agar berkahnya acara pada malam hari ini, sebelum kita mendengarkan sambutan dan juga taujih dari Ustadz kita, marilah kita sama-sama membuka acara halal bihalal online DPC PKS Cengkareng dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya adalah taujih Rabbani yang akan disampaikan oleh Sekretaris DPC Ustadz Bahrudin. Kepada beliau kami persilakan. Tadi yang di mana? Mana sih? Coba begini. Oke, itu.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. والذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair pada Ustadz Bahrudin yang sudah membacakan Tauji Robani untuk acara Halal Bihalal pada malam ini. Mudah-mudahan kita semua yang mendengarkannya mendapatkan pahala, wabil khusus Ustadz Bahrudin yang membacanya. Untuk acara selanjutnya, sambutan dari anggota legislatif kita yang paling cantik lah ya di sini dibandingkan dengan DPC anggota BPH DPC. Gimana Ustaznya, sudah siap? Oke, untuk selanjutnya adalah sambutan dari anggota legislatif Dapil 9 Ustazah Lilik Soiha. Kepada beliau kami persilakan. Alhamdulillah. Ini ada apa namanya, nggak ketua DPC dulu yang sambutan? Yang punya rumah? Sudah sudah dilakukan langsung saja, nggak apa-apa. Masya Allah. Ini koordinasi langsung ini, karena ketua DPC di samping aneh kebetulan saja. Oh gitu ya, soalnya tadi pagi baru ketemu saya tuh di Bogor. Oke. Ya, saya mulai ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum anfa'uhum linnas. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasul karim. Alhamdulillah, yang saya hormati dan yang saya banggakan Ketua DPC Cengkareng ya, dan beserta seluruh kader serta simpatisan yang saya banggakan. Alhamdulillah, semua tim yang ada di Cengkareng ya, itu pengurus semua ya, saya juga mengucapkan apresiasi yang sebesar-besarnya karena telah mendahului ini ya, membuat halal bihalal ya, yang pertama kali dalam seumur hidup kita nih ya, kita baru mengadakan halal bihalal lewat via Zoom ini. Mudah-mudahan akan banyak memberikan manfaat ya, karena kita tidak berhenti untuk memberikan manfaat kepada umat dan masyarakat. Mudah-mudahan ini adalah bagian daripada amal jariah kita yang tidak ya menutup kemungkinan untuk memutus silaturahim walaupun dalam suasana yang berbeda, karena selama ini kita memang lebih afdol kalau ketemu wajah ya, wajah tuh wajhiyah ya, itu memang lebih afdol ya katanya kalau kita bertemu lewat wajah tuh wajhiyah. Yang saya hormati dan yang saya banggakan sudah hadir di sana Ustadz Haji Subki LC ya, yang membersamai kita, yang nanti akan memberikan taujih lebih dalam ya, halal bihalal ini. Mudah-mudahan kita doakan beliau dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam amin ya rabbal alamin ya. Amin. Benar sehat ya Ustaz ya. Alhamdulillah siap, ya. Siap Bu, alhamdulillah. Baik. Ayakum. Para kader dan pengurus DPC Cengkareng yang saya banggakan ya, ini adalah satu hal yang membuat kita semakin yakin bahwa pertemuan secara virtual ini sangat membanggakan dan membuat kita semua sadar dan melek terhadap teknologi ya. Walaupun saya sendiri juga kadang-kadang agak masih gaptek ini ya, kadang-kadang mesti dibantu dengan orang lain atau dengan anak-anak. Tapi alhamdulillah Allah memberikan kemudahan kepada kita walaupun melalui ya virtual ini. Mungkin yang bisa saya sampaikan adalah ya, dalam kondisi yang berbeda ini ya, tetap kita mensyukuri nikmat Allah ya, bahwa tentunya di balik musibah, di balik ujian yang Allah berikan ini ada hikmah yang besar yang kita dapatkan. Dan ini saya yakin, kita yakini semua, untuk para kader ya, untuk para simpatisan ya, ini adalah sesuatu yang sangat ya berharga. Tentunya ya, saya mengingatkan kita tetap bersyukur kepada Allah ya, untuk meningkatkan kekuatan ruh, kekuatan fisik, kekuatan akal, dan tentunya adalah kekuatan silaturahim, agar kita tetap bisa istiqomah untuk taat beribadah kepada Allah dalam bentuk ya yang semaksimal mungkin. Ya, yang kedua adalah ya,
kita meyakini bertambah sadarnya kita bahwa kita manusia ini tidak punya kekuatan apapun kecuali kita mengatakan, kita mengucapkan kepada Allah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Karena tidak ada kekuatan ya kecuali kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Inilah kemudian yang menguatkan jiwa kita, yang meyakini keyakinan kita agar kita terus beribadah dalam bentuk apapun, dan kemudian menunaikan kewajiban amanah ya dengan seoptimal mungkin. Ya, Masya Allah ya, memang apresiasi buat kawan-kawan kader Partai Keadilan Sejahtera pada umumnya dan khususnya ya kepada DPC Cengkareng, tetap semangat, tetap berkobar untuk menjalankan ya syiar dakwah ya di masa-masa seperti ini ya. Kita banyak bertambah banyak ujian kita untuk mengokohkan, menguatkan ya tali silaturahim kita. Karena kita yakin bertambah kita mendapatkan ujian, bertambah kita menghadapi tantangan, maka disitulah kemudian bertambah kita kekuatan mendekatkan diri kepada Allah, itu adalah sebuah keniscayaan. Kemudian yang kedua adalah kita tetap terus bersabar ya, karena di tengah kesabaran itu kita akan diberikan hikmah yang banyak. Ya, itulah kemudian kenapa Allah mengatakan inna ma'al usri yusra. Ya, tentunya di setiap kesulitan, di setiap ujian, di setiap tantangan itu ada peluang-peluang, ada kesempatan-kesempatan untuk kita menguatkan ya, menguatkan diri, menguatkan ukhuwah, menguatkan kerja kita hanya untuk li'i'la kalimatillah. Mudah-mudahan kawan-kawan semua terus ya melanjutkan perjuangan ya, dan juga mohon doanya juga bagi kita semua yang diamanahkan di parlemen ini juga diberikan kekuatan untuk terus menjalankan amanah-amanah dakwah dan berkhidmat terus untuk masyarakat, untuk umat, yang kemudian kita bersatu bergandengan tangan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di masyarakat. Dan tentunya yang ketiga adalah kita tetap disiplin, karena hikmahnya ini ya kita akhirnya mempunyai budaya yang baru, budaya disiplin terhadap apakah itu kebersihan badan, kebersihan hati, kebersihan pikiran, dan kebersihan untuk tetap yakin dan optimis kepada Allah bahwa dakwah ini akan mencapai sebuah tujuannya ya. Kita akan mendapatkan kemenangan dengan kita terus bersabar, kita terus kuat berjuang ya, maka Allah akan berikan kemenangan itu pada saatnya nanti. Dan yang terakhir ya mungkin sebagai ini sambutan terakhir ini pesan dari pemerintah daerah ya, karena itu adalah bagian kita semua untuk mensyiarkan, untuk mensosialisasikan kita tetap ya keluar rumah harus disiplin dengan masker, kemudian juga dengan sering-seringlah bercuci tangan ya, padahal itu adalah budaya kita ya yang Islam mengajarkan sejak dini ya, kebersihan an-nadzafatu minal iman ya, bahwa kebersihan itu adalah bagian daripada keimanan kita. Maka saya yakin orang-orang yang bersih, orang-orang yang tetap disiplin ya, insya Allah terhindar dari wabah COVID yang sedang melanda dunia ini. Mungkin itu Pak Arnoansah ya, sambutan yang bisa saya berikan untuk para kader. Tetap semangat ya, tetap kita terus berjibaku untuk memenangkan ya dakwah ini ya, dari mulai diri kita, keluarga kita, dan masyarakat kita. Yuk kita ajak semua untuk mensukseskan ya visi misi dakwah ini, mensukseskan program-program ya yang bisa dilaksanakan di masyarakat, bersama dengan masyarakat, bersatu dengan masyarakat, agar kita tetap berada di tengah-tengah masyarakat. Mudah-mudahan PKS, Partai Keadilan Sejahtera ini diminati, disayangi, dan terus berada di tengah-tengah masyarakat.
Saya kira itu mungkin Pak Alon. Ya, terima kasih Ustadz Subki yang sudah membersamai kita. Siap, Mudah-mudahan Bu. sehat selalu Alhamdulillah. ya Ustadz ya. Amin, amin, Pak amin, amin. Pak Dede juga terima kasih sudah mengundang saya. Ya, mudah-mudahan kita ada saatnya nanti bertemu dalam kerja di lapangan dakwah. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal Amin, amin. hidayah. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair pada Ustazah Lili Solihah yang sudah memberikan sambutan mewakili sebagai anggota legislatif Dapil 9, salah satunya di Kecamatan Cengkareng. Alhamdulillah beliau berpesan kepada kita untuk terus bergerak, untuk terus membersamai masyarakat dan juga tetap menjaga kesehatan, sekaligus terus berkarya di tengah masyarakat walaupun dalam kondisi pandemi, dan terus memaksimalkan teknologi yang sudah mulai banyak digunakan dan sudah mulai familiar lah dengan kita semua ya. Jadi nanti udah nggak kaget lagi nih teman-teman ya untuk saling menyapa dan bersilaturahim via online. Untuk acara selanjutnya, karena waktu sudah menunjukkan pukul 8.23, alhamdulillah kita bisa langsung masuk ke acara inti yang akan disampaikan taujih untuk acara halal bihalal DPC PKS Cengkareng ini oleh Ustadz Subki LC. Insya Allah akan dipandu oleh moderator kita, Ustadz Saifuddin. Kepada beliau kami persilakan. Jazakallah pada Ustadz Pram yang selalu bersemangat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, walhamdulillah, thumma alhamdulillah. Alhamdulilladzi allafa baina qulubina fasbahna kala wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wa uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fatihillah sekalian, alhamdulillah segala puja dan puji rasa syukur kita panjatkan pada Allah atas segala limpahan karunia dan nikmat yang takkan mampu kita hitung, yang sudah kita rasakan, sudah kita nikmati segala sesuatunya dari Allah. Sebagai wujud dari rasa syukur kita, marilah kita selalu senantiasa memanjatkan rasa syukur, memuji Allah, menjalankan segala perintah-perintah yang telah Allah tetapkan pada kita, menjalankan fungsi-fungsi hamba di hadapan Khalik, kemudian berupaya sekuat tenaga untuk menjauhkan apa yang menjadi larangan Allah. Salat dan salam semoga senantiasa Allah sampaikan kepada uswah dan kedua kita Rasulullah Muhammad SAW, juga tersampaikan pula mudah-mudahan kepada keluarga beliau, para sahabat, dan mudah-mudahan kepada siapa saja dari umatnya, dari kita semua yang istiqomah menapaki jalan dakwah ini hingga yang akhir. Ya Fatihillah sekalian, alhamdulillah malam hari ini Allah takdirkan kita bertemu dalam sebuah acara yang diinisiasi oleh Partai Keadilan Sejahtera wilayah Cengkareng, berupa kegiatan halal bihalal yang melibatkan seluruh kader, pengurus DPC, seluruh kader dan simpatisan yang ada di wilayah Cengkareng. Alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita muwajih kita Ustadz Subki Muhammad Subki LC, yang insya Allah tidak asing di tengah-tengah kita, walaupun berdomisili tidak di wilayah Cengkareng, namun beliau sering juga mengisi kegiatan bersama kita. Nanti sebelum beliau menyampaikan taujih, saya akan coba sampaikan atau bacakan biodata beliau agar kita menjadi lebih kenal terhadap Ustadz Muhammad Subki.
seterusnya. Biodata beliau ada pertama, nama lengkap Haji Muhammad Subki LC, tempat tanggal lahir Tangerang 6 November 1968. Alamat lengkap beliau di Kampung Gusti, Gang Kantong, RT 3 RW 15, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Nomor telepon beliau di handphone 0812 9526 762. Riwayat pendidikan Ustadz Muhammad Subki, MI Riyadus Sibian Jakarta tahun 1980 selesai. Kemudian MTS Darul Bina Jakarta selesai tahun 1983. Lalu melanjutkan ke Madrasah Aliyah Al-Aulia Bogor tahun 1986 selesai. Kemudian mengambil S1 di Universitas Al-Azhar Kairo selesai tahun 1992. Sempat mengambil S2 di Ma'had Dirasat Zamalek tahun 1993 namun tidak selesai. Riwayat pekerjaan beliau tahun 1993 menjadi guru bahasa Arab. Kemudian pada tahun 1995 wakil kepala sekolah MTS Darul Bina. Kemudian tahun 1998 kepala Madrasah Ibtidaiyah Riyadus Sibian. 2005 sampai dengan 2007 dosen agama di Polman Astra. Lalu 2009 sampai 2014 anggota DPRD DKI Jakarta. 2018 sampai dengan 2019 anggota DPRD DKI Jakarta PAW, tunggal atau waktu. Dan kemudian tahun 2017 sampai dengan sekarang kepala cabang Andi Arta Wisata Haji dan Umroh Jakarta Utara. Kegiatan organisasi beliau berada di Ittihadul Mubalighин DKI Jakarta, kemudian ada di Lembaga Dakwah Islahul Ummah Jakarta Jakarta Barat, Lembaga Dakwah Khairul Ummah Jakarta, Ikatan Dai Indonesia Jakarta, Lembaga Dakwah Al-Qudwah Jakarta, juga pembina Yayasan Pendidikan Islam Darul Bina, pengurus Masjid Jami Baitul Muttaqin Penjaringan. Demikian riwayat singkat atau biodata singkat dari Ustadz kita, muwajih kita Haji Muhammad Subki LC. Malam hari ini beliau akan menyampaikan tentang mengisi tentang halal bihalal kita. Mungkin nanti akan disampaikan juga bagaimana umat Islam menyikapi kondisi kekinian terhadap hal-hal yang sekarang berkembang. Lalu bagaimana Islam Islam yang diharapkan atau Islam yang moderat yang mungkin menjadi pilihan jamaah kita. Tanpa berpanjang kalam, kepada Ustadz Muhammad Subki sebagai muwajih kita dipersilakan dengan segala hormat. Tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saifuddin, suaranya jelas nggak? Jelas, Ustaz. Insyaallah jelas. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa taba'a sunnatahu ila yaumiddin, amma ba'du. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aydan fi ayatin ukhra, duribat 'alaihimudz dhillatu aynama suqifu illa bihablin minallahi wa hablin minan nas. Al-ayah. Wa qala nabiyyuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimah. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayol ahibba, ikhwan, akhwat, ustaz dan ustazah, saudara dan saudariku sekalian yang dirahmati Allah. Wabil khusus
Ustazah Hajjah Lili Solihat, Ibu anggota Dewan yang terhormat, Komisi E DPRD DKI Jakarta. Terima kasih Ustadz, jazakallah. Titip salam buat Ustadz Wasid, Ibu. Insyaallah. Insya Udah lama Allah. nggak ketemu. Mudah-mudahan sehat selalu. Amin amin ya rabbal alamin. Seluruh pengurus DPC PKS Kecamatan Cengkareng bersama seluruh pengurus DPRA, wabil khusus Ustadz Agus Antoni, Dede Ibrahim bersama seluruh jajarannya, dan wabil khusus moderator kita dan host MC kita pada hari ini yang mudah-mudahan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Seluruh hadirin wal hadirat, ikhwani akhwati fillah al-aizza, hafizakumullah. Pertama, saya mengucapkan banyak terima kasih jazakumullah khairan kepada DPC Cengkareng yang sudah mengundang saya untuk bergabung dalam acara halal bihalal malam hari ini. Adalah sebuah kehormatan, sebuah kemuliaan yang diberikan sehingga bisa kembali bersilaturahim. Kalau saya bersilaturahim dengan warga Cengkareng ini tidak cuma sekedar silaturahim, tapi maknanya sangat mendalam dan panjang masa yang sudah berlalu dengan DPC Cengkareng. DPC Cengkareng adalah tempat kelahiran ideologi saya di dalam jamaah ini. Jazakumullah khairan kepada seluruh ikhwah, seluruh akhwat yang selama ini selalu bisa bekerja sama dalam menjalankan aktivitas dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Segala puji dan syukur tentu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia yang diberikan kepada kita meskipun dalam kondisi belum reda pandemi COVID-19-nya, tetapi Allah masih memberikan kita kesempatan untuk silaturahim. Bahkan malam hari ini kita menyelenggarakan halal bihalal. Subhanallah, ini adalah bagian hikmah positif yang harus kita ambil dari seluruh ketentuan, seluruh ketetapan yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Rasul mengatakan, orang beriman itu semua perkaranya baik. Tidak ada yang nggak baik. Kalau dasarnya keimanan, kalau dasarnya Islam, dasarnya ketakwaan, insya Allah apapun yang terjadi pada dirinya, semuanya akan baik hasilnya. Rasul mengatakan, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair. Sungguh hebat orang mukmin ini. Semua perkara yang ada pada dirinya, semuanya baik. Apapun yang terjadi pada orang yang beriman, insya Allah manfaatnya baik. In asabathu sarra'u syakara wa in asabathu dharra'u sabara. Kalau terkena kepadanya sesuatu yang menyenangkan, ia bersyukur kepada Allah. Taat menjalankan perintah Allah, menjauhkan larangan Allah, dan itu adalah makna kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dia mendapatkan kesulitan, ketika dia mendapatkan musibah, mendapatkan malapetaka, wabah, penyakit, dan lain sebagainya, ia bersabar, muhtasiban, menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fakullu amruhu lahu khair. Maka segala perkara untuk dirinya orang yang beriman adalah kebaikan. Subhanallah, alhamdulillah dengan pandemi ini insya Allah banyak hikmah tarbawiyah yang bisa kita ambil. Di bulan suci Ramadan kemarin, berapa orang ikhwah yang tiba-tiba harus menjadi imam secara mendadak. Berapa orang ikhwah yang biasanya tidak pernah ceramah, tidak pernah jadi muadzih, dia harus kasih taujih di depan anak-anak dan istri-istrinya. Tarbiyah yang luar biasa ya. Sekalian juga introspeksi, apakah tilawah Quran kita baik, apakah pengetahuan agama kita benar.
Sungguh ini adalah hikmah yang kita tidak duga-duga sebelumnya, tapi Allah memberikan jalan kebaikan itu kepada kita. Fa'ala kulli hal, nahmadullah ta'ala, apapun yang terjadi, selalu kita syukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan insya Allah kita selalu bersama untuk menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita, qudwah hasanah kita, suri teladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, para sahabat, para pengikut yang menjalankan sunnah dan ajarannya ila yaumil qiyamah. Saudaraku sekalian, subhanallah, malam hari ini tema kita adalah halal bihalal. Ini bagian dari sebuah salawat dan salam semoga tercurah kepada tradisi yang baik, ya, tradisi yang soleh, yang digagas oleh para ulama dari awalnya sejak zaman Soekarno, menyampaikan dan diberi nasihat oleh para ulama, wabil khusus oleh Kiai Haji Wahab Hasbullah, pendiri Nahdlatul Ulama, yang kemudian menginisiasi acara atau agenda nasional dalam bentuk halal bihalal. Jadi kalau dalam kaidah Jam'iyah Nahdlatul Ulama, ini yang kita lakukan ini adalah al-muhafazatu 'alal qadimis salih wal akhdu bil jadidil aslah. Kita menjaga sesuatu yang diinisiasi oleh orang-orang terdahulu, tetapi yang baik-baik, ya, silaturahim, halal bihalal. Kalau cari halal bihalal di Timur Tengah nggak ada. Di Arab Saudi, di Kairo, di Mesir, di Aljazair, Maroko, nggak ada halal bihalal. Halal bihalal hanya ada di Indonesia. Dan ini adalah inisiatif para ulama menyatukan dan menyambung tali silaturahim. Jadi ini namanya, apa yang dilakukan oleh PKS Cengkareng ini adalah al-muhafazatu 'alal qadimis salih. Ikut turut serta menjaga, melestarikan warisan budaya para ulama dan para tokoh-tokoh bangsa Indonesia yang sifatnya baik, maslahat, memiliki makna kebaikan, dan insya Allah membuahkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga apa yang kita lakukan ini adalah bagian dari menyambung silaturahim, yang tentunya setiap manusia membutuhkan itu. Membutuhkan bahwa dia selalu berinteraksi dengan orang lain, apatah lagi kita adalah orang-orang yang berada dalam komunitas dakwah, komunitas harokah, yang tentunya dakwah menjadi kendali dan panglimanya, maka silaturahim adalah bagian yang tidak bisa diabaikan. Karena dakwah ilallah subhanahu wa ta'ala harus diawali dengan silaturahim. Fad-da'watu bidayatan minas silatirrahim. Dakwah itu mulainya adalah silaturahim. Bagaimana mau berdakwah kalau kita tidak punya hubungan yang baik dengan sesama manusia? Oleh karena itu sekali lagi, jazakumullah khairan Dede Ibrahim dan seluruh jajaran DPC Cengkareng yang sudah menginisiasi acara ini, dan ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa, bermanfaat untuk kita secara pribadi dan untuk umat dan masyarakat, dan mudah-mudahan ini menjadi keberkahan buat hizib kita, Partai Keadilan Sejahtera, insya Allah. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, boleh dikasih batasan waktu sampai jam berapa ini, Asaifuddin? 1 jam ke depan, Ustaz. Masya Allah, subhanallah. Memang orang Cengkareng ini senang ngaji nih ya. Senang-senang kalau suruh ngaji, ya Allah. Bayangkan, sampai jam 1 jam ke depan, luar biasa. Nggak bosan apa dengarnya ini. Baik, ikhwan akhwat fillah rahimakumullah. Dalam suasana halal bihalal, tentu
tidak lupa saya juga menyampaikan taqabbalallahu minna wa minkum, ja'alana wa iyyakum minal a'idin wal faizin, taqabbalallahu ya karim shalihal a'mal, wa kulla amin wa antum bi khair. Selamat Aidil Fitri. Mohon maaf segala khilaf dan salah dan mohon dimaafkan lahir dan batin. Ikhwah fillah hafizakumullah. Paling tidak ada 2 poin penting yang ingin saya sampaikan pada kesempatan halal bihalal. Poin yang pertama, bahwa setiap kita, setiap ikhwah, bahkan setiap umat Islam berusaha menghadirkan sosok muslim yang baik. Ya. Di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah bangsa, hadir sebagai muslim yang memiliki syakhsiyah barizah mutamayyizah. Kita wajib menghadirkan sosok muslim yang memiliki intima kepada keislamannya, yang memiliki loyalitas kepada agamanya, dan bisa menghadirkan kepribadian yang utuh sebagai muslim. Kalau kita mengingat surat Ali Imran ayat 102, sudah jelas ya itu. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Maknanya bahwa setiap saat kita wajib menghadirkan sosok muslim yang baik. Sosok orang Islam yang memiliki karakter keislaman. Makna wala tamutunna illa wa antum muslimun itu adalah jangan kamu mati dalam keadaan Islam adalah orang yang hayahnya itu hidupnya adalah hidup Islami. Hayahnya hayah Islamiyah. Atau yang dimaksud dalam prosesnya itu adalah Islamiyatul hayah, mengislamkan kehidupan kita. Maka oleh karena itu event halal bihalal ini menjadi sesuatu yang sangat cocok untuk kita merestorasi pikiran kita untuk menghadirkan kembali sosok muslim yang baik. Sosok muslim yang mutarabbi, mutarabba, terbina, tertarbiyah dengan sebaik-baiknya. Insyaallah ya, alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah di tengah-tengah berbagai macam cobaan, di tengah-tengah berbagai macam godaan. Antum dan kita semua masih berada dalam lingkup keluarga besar tarbiyah, subhanallah. Ini kenikmatan yang sangat luar biasa. Ya. Kita melihat wajah-wajah puluhan tahun yang lalu dalam keluarga besar tarbiyah. Ini adalah sebuah bagian yang sangat luar biasa dan harus kita syukuri secara bersama-sama. Ikhwah fillah rahimakumullah, menghadirkan sosok muslim yang baik itu paling tidak kan hubungannya ada 2. Hubungan yang bersifat vertikal, yang kedua adalah hubungan yang bersifat horizontal. Ini yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang tadi saya bacakan, illa bihablim minallahi wa hablim minan nas. Sosok muslim yang baik itu harus menghadirkan pola hubungan yang baik kepada Allah. Pola hubungan vertikal bahwa dia adalah seorang hamba yang diciptakan oleh Sang Khaliq, dialah Allah Subhanahu wa taala. Menghadirkan ketauhidan dan keyakinan yang mantap, keyakinan yang kuat, keyakinan yang kokoh, keimanan yang rusuh tertanam di dalam hati, lalu kemudian tercermin dalam bentuk ibadah, ubudiyah sehari-hari, baik ibadah-ibadah yang wajib maupun ibadah-ibadah yang sunnah. Maka sosok muslim yang baik itu
Pertama, menghadirkan pola hubungan vertikal yang bagus antara dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang dikenal dengan istilah hablum minallah. Dan alhamdulillah melalui Ramadan yang lalu kita menjadi orang yang ditambah lagi dengan nilai-nilai tarbawi, bahkan bukan seperti Ramadan-Ramadan tahun-tahun yang lalu. Ini adalah Ramadan yang istimewa ketika kita semua siap menjalankan perintah Allah dengan penuh keikhlasan, penuh dengan kesukarelaan menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sosok muslim yang baik ini, sosok muslim yang mutamayizah, al-fardul muslim atau syakhsiyah muslimah barizah ini menghadirkan pola hubungan yang baik dalam bentuk hablum minallah. Yang kedua, hablum minannas. Horizontal, pola hubungannya dengan sesama manusia, ya, dengan sesama makhluk Allah, dengan sesama orang yang ada di lingkungan kecil maupun lingkungan besar, bagaimana kemudian terhiasi dirinya dengan akhlakul karimah, dengan pola, etika, cara bergaul, cara berinteraksi yang sangat luar biasa. Dan ini bagian dari sesuatu yang harus dimiliki oleh kader-kader dakwah supaya kemudian mudah dan memberikan kelancaran dalam menjalankan aktivitas dakwahnya. Ikhwafillah, dalam konteks hubungan yang kedua ini, tentu kita hadir menjadi orang yang siap memberikan manfaat. Kita melihat ya, subhanallah, alhamdulillah, bukan ria, bukan sombong. Dalam suasana sulit, dalam suasana COVID, tapi tetap ya kita yang tergabung di Partai Keadilan Sejahtera bisa memberikan kontribusi yang luar biasa dalam bentuk aksi-aksi sosial, baik tenaga, pikiran, dana. Puluhan miliar sudah diberikan untuk memberikan bantuan kepada masyarakat Jakarta untuk mengatasi wabah pandemi COVID-19 ini. Dan ikhwafillah melakukan penyemprotan, melakukan baksos, membagi masker, dan lain sebagainya. Ini adalah bagian dari sesuatu yang menghadirkan sosok muslim yang baik, yang memiliki hablum minannas, memiliki hubungan yang positif, melakukan interaksi yang baik. Dan Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya, khairukum anfa'ukum linnas. Sebaik-baiknya kamu adalah orang yang paling memberikan manfaat kepada orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran menggambarkan sosok muslim yang baik ini adalah sosok yang bisa memberikan manfaat. Alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibah kasyajaratin thayyibah asluha thabitun wa far'uha fis sama tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idni rabbiha. Bukankah Allah sudah menjadikan contoh orang yang memiliki iman yang baik seperti pohon yang baik. Akarnya menghujam ke dalam tanah, kuat, kokoh, tidak mungkin digoyahkan. Kemudian cabang dan dahannya menjulang ke atas langit, memberikan buah dan hasil panennya kepada orang-orang yang membutuhkannya. Siapapun, kita bisa memberikan manfaat sesuai dengan potensi yang dititipkan Allah pada diri kita. Oleh karena itu, ikhwafillah rahimakumullah, jadi konteks yang pertama, bahwa kita hadir sebagai al-fardul muslim, sebagai personal muslim yang memiliki syakhsiyah muslimah mutamayyizah, memiliki kepribadian yang istimewa, kepribadian yang memiliki komitmen terhadap syariat Allah dan memberikan manfaat kepada manusia seluas-luasnya. Jadi yang pertama, kita wajib hadir di tengah masyarakat sebagai sosok muslimah, sosok muslim yang baik. Yang dimaksud dalam ayat wala tamutunna illa wa antum muslimun. Itu
Poin yang pertama. Poin yang kedua, selain kita menjadi sosok pribadi muslim yang baik, kita juga harus tampil menjadi sosok da'iyah. Ya, menjadi sosok orang yang aktif menjalankan aktivitas dakwah. Dakwah itu tolong jangan difahami dalam spektrum yang sempit. Dakwah itu adalah sesuatu yang fleksibel dan muatannya sangat luas. Da'watun nas ilal haqqi bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Mengajak orang dengan kebenaran dan kebaikan dengan cara-cara nasihat yang baik, dengan cara-cara hikmah yang baik. Ya. Liyukhrijan nas minaz zulumati ilan nur. Supaya orang keluar dari kegelapan kepada cahaya yang penuh terang benderang melalui syariat yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka setelah kita menjadi sosok pribadi muslimah yang baik, saksiyah muslimah barizah, maka ingat selalu bahwa kita adalah orang yang sejak awal mentahbiskan diri sebagai da'i. Apa yang disampaikan oleh masyaikh dakwah dalam istilah nahnu du'atun qabla kulli syai'. Maka hadirnya kita dimanapun posisi kita, apapun jabatan kita, siapapun yang ada di hadapan kita, nahnu du'atun, bahwa kita adalah da'i yang meneruskan risalah dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi di tengah-tengah perkara yang kisruh pada hari ini. Setiap kita wajib tampil sebagai orang yang betul-betul berdakwah dan mengajak orang kepada Islam, kepada ajaran yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah sampai kapanpun partai ini juga tetap akan menjadi partai dakwah. Dan itu adalah prinsip yang insya Allah merupakan sawabit dari harokah dan jamaah kita insya Allah dalam kerangka memposisikan diri sebagai gerakan dakwah, sebagai gerakan amar ma'ruf nahi mungkar.